Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita menuju ke sebuah kota kecil di India untuk sebuah kasus yang sangat menyedihkan, menjengkelkan, dan bikin emosi. Sebelum masuk ke cerita, aku mau kasih tahu kalau semua nama merupakan samaran karena dari artikelnya sendiri memang tidak disebutkan nama asli untuk melindungi privasi korban. Nggak pakai lama, watch. Juhi Gupta, seorang Abigail berwajah manis bersama Kancan ibunya yang telah menjanda, tinggal di rumah abang dari Kancan yang bernama Gajendra Sinha di desa Noka, Bihar, India. Dia ingin belajar dan mandiri dalam hidup serta ingin mencapai mimpinya agar bisa membahagiakan ibunya. Sejak ayahnya meninggal, mereka hidup menumpang pada Gajendra karena mereka tidak memiliki kerabat lain. Kehidupannya di sana cukup baik karena Mamta, istri pamannya, sangat menyayanginya. Namun ada satu masalah yang membuat Kancan merasa khawatir. Gajendra terlihat menyayangi Juhi dengan cara yang tidak biasa. Sebagai seorang ibu, dia menyadari ada sesuatu yang salah dari sikap Gajendra. Pada satu malam, Kancan yang sedang tidur bersama Juhi mengetahui ketika Gajendra secara diam-diam memasuki kamar tidur mereka. Dia pun berpura-pura batuk sehingga Juhi terbangun dan Gajendra yang takut terpergok segera melarikan diri. Di lain hari saat Juhi sedang mandi, Kancan secara tidak sengaja melihat Gajendra sedang mengintip dari balik lubang pintu. Dan kali ini Kancan sengaja berteriak menyuruh putrinya cepat mandi agar tidak terlambat ke sekolah. Saat jari Juhi terluka akibat tersenggol kuali, Gajendra lah orang pertama yang paling heboh mengoleskan salep luka bakar sambil meniup-niup manja jari Juhi yang lukanya tidak seberapa itu. Dia bahkan seringkali memberinya uang saku, namun setiap kali Juhi menolak, Gajendra akan memaksa-memasukkan uang tersebut ke dalam kantong seragam Juhi sambil membelai kepalanya. Apapun yang dilakukan Juhi, sang paman selalu berusaha paling terdepan. Mamta bukanlah istri yang bodoh. Dia tahu persis apa yang sedang terjadi. Sama seperti Kancan, dia pun khawatir melihat kelakuan suaminya pada sang ponakan. Saat mereka melihat Gajendra yang semakin aktif, kedua wanita ini pun secara diam-diam menyusun rencana untuk segera menikahkan Juhi. Melalui seorang mak comblang bernama Imat, mereka diperkenalkan pada seorang pemuda bernama Alankar. Alankar, seorang pegawai bank yang tinggal di desa Govindur yang berada tidak jauh dari desa mereka. Pada tanggal 8 September 2017, saat dipertemukan, Kancan menyukai pemuda itu. Dia tampan, sopan, dan berasal dari keluarga baik-baik. Juhi yang baru mengetahui tentang perjodohan itu merasa tidak suka dan menolak untuk dinikahkan. Ketika di malam itu Gajendra pulang dalam keadaan mabora dan mengetahui istrinya serta Kancan telah memilih jodoh untuk Juhi, dia pun merasa kesal. Sambil marah-marah, dia menasihati Juhi untuk melanjutkan sekolahnya. Namun akibat efek maboranya, dia berusaha untuk memeluk gadis itu yang membuat Juhi kesal dan berlari meninggalkan sang paman. Saat itulah Kancan berterus terang pada Juhi jika rumah Gajendra tidak pantas untuknya dan itulah sebabnya dia menyarankan Juhi untuk menikah. Seketika Juhi menyadari apa yang diperbuat ibu dan bibinya adalah bentuk kasih sayang mereka yang tidak ingin dirinya menyesal di kemudian hari. Juhi pun melupakan semua keinginannya dan bersedia untuk menikah. Karena Juhi masih Abigail serta peraturan di sana yang tidak mengizinkan gadis seusianya menikah dan hal ini dianggap ilegal, mereka pun mengatur rencana untuk menyamarkan pernikahan tersebut sebagai acara pertunangan agar tidak dicurigai oleh orang-orang. Dan Kancan telah berpesan kepada kedua belah pihak keluarga bahwa rahasia ini hanya mereka yang mengetahuinya. Sementara Gajendra walaupun tidak suka, sambil mengomel dia setuju untuk merahasiakan hal ini.
Juhi memiliki seorang sahabat bernama Barka Singh yang telah dekat dengannya sedari kecil. Pada Barka, dia menceritakan rahasianya dan gadis itu berjanji tidak akan menceritakannya pada siapapun. Namun malangnya, saat mereka sedang bercerita di kelas, mereka tidak menyadari jika ada seseorang yang mendengar percakapan tersebut. Orang itu adalah Danjai Singh, seorang preman desa yang selama ini tergila-gila pada Juhi. Dia selalu menggoda gadis itu setiap kali bertemu di jalanan. Dia kerap kali menawari akan mengantar sekolah dengan menggunakan sepedanya sambil membawa setangkai mawar merah. Juhi yang tidak menyukainya tentu saja menolak ajakan tersebut dan melemparkan mawar itu ke jalanan. Namun pria yang dimabuk asmara ini tidak patah semangat dan melancarkan semua aksi hingga berujung dengan mengancam. Satu pagi dia muncul dengan membawa sebotol air yang tiba-tiba disiramkan ke wajah Juhi. Juhi yang mengira bahwa cairan tersebut adalah air keras seketika melindungi wajahnya. Namun cairan tersebut hanyalah air biasa. Danjai pun mengatakan jika Juhi masih menolaknya, bisa jadi satu saat nanti yang dia siramkan adalah air keras yang sesungguhnya. Dia juga mengancam agar Juhi melupakan niatnya untuk bertunangan dengan Alankar karena satu-satunya pria yang paling pantas menjadi calon suami Juhi kelak adalah dirinya. Beberapa hari kemudian, di tengah perjalanan menuju sekolah, salah seorang guru Juhi bernama Amaryadav mendatanginya sambil meminta Juhi agar membatalkan keinginannya untuk bertunangan. Namun Juhi menolaknya serta mengatakan jika dia tidak mencintai Amar. Juhi menceritakan tentang rencana pertunangannya pada Amar karena selama ini dia menganggap Amar sebagai guru yang peduli padanya. Amar yang kecewa mendatangi Kanchan dan meminta agar membatalkan pertunangan Juhi serta mengaku bahwa dia mencintai gadis itu. Namun Kanchan menolak karena telah terikat janji dengan keluarga Alankar. Lagi pula, dia tidak mungkin mengizinkan Amar menikahi Juhi karena kasta mereka berbeda. Kasta Amar berada di bawah keluarga Juhi dan pernikahan yang diimpikan Amar sangatlah mustahil. Hari-hari pun berlalu dengan cepat hingga di tanggal 12 September 2017, tepat di hari pernikahan Juhi. Di pagi itu agar tidak menimbulkan kecurigaan dari orang-orang, dia tetap berangkat ke sekolah seperti biasanya. Sementara di rumah, ibu dan bibinya sedang melakukan persiapan pesta yang akan diadakan di malam hari. Seharian Mamta sibuk memasak makanan yang enak dan Kanchan telah membelikan putrinya kain sari terindah yang akan dipakainya malam itu. Namun hingga sore menjelang, Juhi tidak muncul di rumahnya. Ketika putrinya belum pulang, Kanchan pun segera menanyai Barka. Gadis itu mengaku pulang bersama Juhi, tetapi di tengah jalan mereka berpisah karena Barka akan pergi ke dokter dengan ayahnya yang bernama Omkar Singh. Mamta yang memiliki perasaan tidak enak segera menghubungi Gajendra, namun ponselnya mati seharian. Kedua wanita ini pun berkeliling kampung mencari Juhi, namun dia tidak berhasil ditemukan dimanapun. Sementara itu keluarga Ankar yang telah tiba sejak sore menjadi kecewa ketika mengetahui Juhi menghilang. Bahkan Asa, ibu Ankar, menuduh Juhi sengaja melarikan diri karena menolak dinikahkan. Pada jam 8.30 malam, Kanchan melaporkan kehilangan Juhi pada polisi. Dia juga menyatakan kecurigaannya pada Amar. Menurutnya bisa saja Amar yang telah menculik putrinya karena Amar telah memintanya agar membatalkan pertunangan Juhi. Ketika polisi mendatangi rumah Amar, rumahnya dalam keadaan kosong dan terkunci. Hingga polisi mendatangi sekolah untuk mencari informasi. Salah seorang penjaga sekolah bersaksi melihat Amar di pagi itu membujuk Juhi untuk membatalkan pertunangannya dan mengajaknya kawin lari. Namun Juhi menolak dengan mengatakan bahwa dia akan mengikuti kemauan ibunya. Keesokan paginya, dua orang anak sekolah yang sedang berjalan kaki menemukan Juhi di pinggir jalan
dalam keadaan setengah pingsan dan terluka parah. Di pagi yang sama, saat Gajendra pulang ke rumah, dia diomeli oleh Mamta karena disangka telah membawa kabur Juhi. Sesampainya di rumah, ibu Juhi ingin melukai Gajendra tetapi segera dihalangi oleh polisi. Juhi yang telah ditemukan segera dibawa ke rumah sakit. Dokter yang melakukan pemeriksaan mengatakan jika selain mendapatkan siksaan, Juhi telah diperkaos. Namun Juhi yang malang akibat trauma serta syok, dia bahkan tidak bisa berbicara untuk menceritakan apa yang telah terjadi, sehingga polisi kesulitan mendapatkan informasi. Kancan yang curiga jika Gajendra adalah pelakunya menceritakan pada polisi semua perilaku Gajendra, termasuk mengintip saat Juhi mandi dan masuk kamar mereka di malam hari untuk memandangi Juhi. Selama ini dia diam karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tahu kemana akan hidup menumpang jika tidak tinggal di rumah Gajendra. Untuk mengamankan masa depan putrinya, Kancan mengabaikan cita-cita putrinya sehingga dengan kedok pertunangan dia menikahkan Juhi agar terbebas dari pamannya. Saat diinterogasi, Gajendra mengaku semalaman sedang mabora di rumah temannya yang bernama Umes. Namun setelah polisi mengancamnya, dengan ketakutan dia mengaku bahwa Umes hanyalah nama karangan. Yang sebenarnya di malam kejadian itu dia sedang bersama seorang belalang sembah dan dia berbohong karena takut ketahuan istrinya. Dalam kasus ini, polisi juga memeriksa keluarga Alankar termasuk menanyai ibunya. Ketika polisi mendatangi mereka, wanita itu marah-marah sambil menceritakan kekesalannya pada Juhi. Menurutnya dia telah salah memilih calon istri untuk putranya karena Juhi dianggap sebagai gadis nakal yang memiliki banyak pacar. Asa juga mengatakan jika mereka telah 2 kali mendapatkan ancaman melalui telepon dan sebuah surat yang dilempar ke teras rumah mereka. Surat tersebut berisi ancaman agar Alankar membatalkan pertunangan. Dari riwayat panggilan ponsel Alankar, polisi melacak nomor yang telah menghubunginya dan nomor tersebut adalah milik dari Danjay. Saat ditangkap, dia mengaku selama ini mengganggu Juhi, tetapi dia menolak tuduhan telah menculiknya. Walaupun dia mencintai Juhi dan sangat menginginkannya, namun dia tidak ingin merusak gadis itu. Tujuannya menelpon dan menjelek-jelekan Juhi hanya untuk menggagalkan pertunangan tersebut. Seminggu kemudian, polisi kembali mendatangi rumah Amar. Saat diinterogasi, dia mengaku sejak terakhir kali bertemu Juhi, dia pulang ke kampungnya untuk menjemput ibunya. Amar bermaksud meminta ibunya untuk berbicara dengan Kancan agar membatalkan pertunangan Juhi. Sang guru yang naif ini berharap dengan membawa ibunya mungkin bisa melunakkan hati Kancan. Selain itu, dia mengaku telah melemparkan surat ancaman yang ditujukan pada keluarga Alankar agar mereka membatalkan pertunangan tersebut. Dengan tidak adanya bukti-bukti, mereka bertiga pun dibebaskan. Sementara Juhi saat itu masih belum bisa bicara. Berhari-hari dia duduk dengan pandangan kosong sambil menatap keluar jendela. Tidak mau makan dan tidak mau minum. Keadaannya sangat menyedihkan, bahkan Gajendra yang dulunya selalu menggoda, kali ini menjadi sedih melihat keadaan Juhi. Pada tanggal 21 September, tiba-tiba Juhi kembali mendapatkan kesadarannya. Dia berlari keluar rumah sambil menenteng jerigen berisi bensin yang diambilnya dari dapur. Sambil menangis, ia berteriak-teriak mengatakan akan membakar diri karena merasa dirinya sudah tidak berharga. Mamta dan Kancan yang melihat hal itu memohon agar Juhi membatalkan keinginannya. Sementara Gajendra segera menelpon polisi yang berhasil membujuk gadis itu untuk membatalkan niatnya. Mereka juga berhasil mendapatkan informasi dari Juhi tentang apa yang terjadi. Di siang itu, setelah pulang sekolah, Juhi dan Barka berpisah di tengah jalan
karena Barka berjanji akan bertemu ayahnya di satu tempat untuk berangkat ke dokter gigi. Juhi pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah sendirian. Namun tidak berapa lama kemudian, tiba-tiba dia diculik oleh 3 orang pria yang menariknya masuk ke dalam sebuah mobil minivan. Dalam keadaan mata tertutup, Juhi dibawa ke sebuah rumah kosong yang di sanalah dia mendapatkan penyiksaan dan diperkaos secara bergantian. Juhi tidak pernah melihat wajah ketiga pelaku yang selalu ditutupi dengan penutup wajah. Dia bahkan tidak mengenal suara pelaku. Namun ada satu hal yang diingatnya ketika salah seorang pelaku berkata, jika di malam itu adalah malam pernikahan Juhi dan mereka telah bersenang-senang dengan pengantin wanita di saat pengantin pria sedang kebingungan. Mendengar pernyataan ini, polisi pun mengumpulkan anggota keluarga dan menanyai siapa saja yang telah mengetahui tentang acara pernikahan yang disamarkan sebagai acara pertunangan itu. Menurut Kancan, selain Imad sebagai mak comblang, hanya keluarga mereka dan keluarga Alankar yang mengetahuinya. Dan Juhi mengatakan bahwa dia hanya bercerita pada Barka. Ketika polisi menanyai Barka, gadis itu terlihat ketakutan. Dan saat ditanyai siapa nama dokter yang didatanginya pada hari itu bersama ayahnya, dia mengatakan tidak ingat. Polisi pun mendatangi Om Karsing untuk bertanya dokter mana yang mereka kunjungi. Namun, pria itu marah-marah sambil berkata bahwa mereka tidak ada hubungan dengan kasus Juhi dan polisi tidak berhak tahu apa urusan keluarganya. Merasa ada yang aneh, sang kapten polisi membawanya ke kantor dan menekan pria itu. Di sana mereka menunjukkan beberapa bukti yang membuat Omkar terdiam. Polisi mengetahui Omkar yang secara diam-diam telah menjual rumahnya sesaat sebelum terjadinya kasus Juhi. Dengan sengaja mereka berpura-pura seolah telah mengetahui jika Omkar menggunakan uang hasil penjualan rumahnya untuk menyewa seseorang agar menculik Juhi. Omkar yang terdesak dan tidak sadar telah terjebak mengaku bahwa apa yang telah dilakukannya adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang ayah. Menurutnya, seseorang harus membayar atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan sesungguhnya yang terjadi adalah sebelum terjadinya rencana pertunangan Juhi, keluarga Alankar telah terlebih dahulu menemui Omkar dan bermaksud bertunangan dengan Barka. Mereka bahkan telah mengatur jadwal pertemuan untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Namun sejak kedatangan pertama mereka, setiap kali Omkar menghubungi keluarga Alankar, mereka tidak pernah menjawab teleponnya. Hingga beberapa hari sebelum pernikahan Juhi, Omkar mendengar dari putrinya bahwa Alankar akan menikah dengan Juhi. Mengetahui hal itu, pria itu sangat kesal dan merasa terhina. Menurutnya, dia yang telah menemukan pengantin pria, tetapi orang lain yang telah menyambarnya untuk putri mereka. Mereka telah mengambil kebahagiaan putrinya, maka dia pun akan menghancurkan putri mereka dan membuatnya, jangankan untuk menikah, untuk membayangkan pernikahan saja akan membuat Juhi menggigil ketakutan. Omkar menggunakan sebagian hasil penjualan rumahnya untuk menyewa 2 orang pria yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan jika saja Omkar tidak segera ketahuan, dia dan putrinya telah berencana untuk pindah ke kota lain. Atas perbuatannya, Omkar divonis hukuman penjara seumur hidup. Dan untuk 2 kaki tangannya tidak ditemukan informasinya. Sementara Barka, setelah tertangkapnya Omkar, gadis itu dikirim ke panti asuhan. Untuk Juhi sendiri tidak diketahui informasi selanjutnya. Tapi jika mengingat kasus gadis ini, kemungkinan dia tidak jadi menikah dengan Alankar. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.